Karena kalau mau permohonan tambah daya itu pasti yang bayarnya tepat waktu. Nanti tambah daya itu gampang urusannya. Arti tambah daya kan kalau kita minta ke Allah itu, ya Allah lebihkanlah ini, bayarmu pun jarang kan. Allah yang mikir mau ngasih itu. Paham ini maksudnya? Nah, iya, jadi kan paham. Artinya kalau dayanya ditambah, bukan berarti rezeki nambah. Kemampuanmu mengangkat beban itu nambah. Itu arti daya ditambah. Terus kalau maknamu kalau daya ditambah itu rezeki bukan. Dayamu ketika menghadapi masalah itu ditambah. Ketahanan fisikmu, ketahanan pikiranmu, ketenanganmu ditambah. Mau ombak sebesar apapun, kalau dayamu ditambah Allah enteng. Kapalmu Titanic sekalipun, kalau kurang dia apanya, nabrak gunung es patah tengah. Jelas ya. Jadi nggak, ukuran ini bukan tongkang, bukan diberi daya atau tidak. Karena daya bukan punya kita. La haula wala quwata illa, tiada daya, tiada upaya kecuali Allah. Daya sembuh ketika kita menghadapi penyakit punya siapa? Kita bisa berupaya untuk mencari obat, siapa yang ngasih kesempatan? Maka semua daya dan upaya itu Allah. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya. Kita mau upaya pun yang ngasih niat berupaya itu Allah. Kalau nggak dikasih niat mau berusaha, apa kita mau berusaha? Enggak. Betul tidak? Nah itu mana? Semua dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Maka kalau mau tambah daya, bayarnya tepat. Kalau bisa jangan cuma bayar wajibnya lah. Ya kan, wajibnya 5 waktu, tambahlah dengan duhanya, tambahlah dengan tahajudnya. Kalaupun tidak nambah rezekimu secara finansial, nambah ketenangan batin, pasti ada yang nambah. Rezeki biasa-biasa aja, tapi ketenangan lah itu. Yang jadi masalah itu kan karena nggak tenang. Dayanya cuma 400, semua dipasang, kulkas 8, ini cepat. Betul? Nggak mesen. Nggak gosong ada so. Itulah manusia, suka oper apa ya? Oper capacity lah, melebihi kapasitas. Hah? Sama seperti kubur. Ada yang nyuruh kita pening? Nggak ada. Nggak kerja. Tiba-tiba entah cemana, pray. Nggak kerja. Artinya apa itu? Ketika kita nggak kerja, disuruh istirahat. Bukan disuruh pening. Dagang kita pening. Pening itu, mumet nggak kerja. Yang nyuruh pening siapa? Ada ayatnya yang nyuruh pening? Enggak, jadi kok situ pening. Salah siapa? Paham ya? Enggak ada ayat yang nyuruh kita pening. Orang yang jelas ketika nggak kerja berarti Allah nyuruh istirahat. Kita disuruh santai, memperbaiki ibadah mungkin, menambah pemahaman, memperbaiki bacaan Quran. Betul tidak? Datang kita pening. Mungkin untung Allah nggak ngomong dari langit, bro, kau nggak tak suruh pening, tak suruh istirahat. Hidupmu tetap aku yang jamin. Percaya nggak? Ada orang nggak kerja mati? Nggak ada, masih makan kok. Percayalah. Loh, pernah kalian baca Quran? Si Polan gara-gara nggak kerja langsung mati? Nggak ada. Karena kerja nggak itu jauh sama nyawa. Nggak usah takut. Jelas ya? Kita kok peningnya nyuruh pening siapa? Kecuali ada ayat, wahai hambaku, ketika kerjaanmu kuhambat, kau harus pening. Baru. Ketika nggak kerja, akulah yang pertama kali pening karena ada ayatnya. Tapi kalau nggak ada ayatnya nggak usah. Paham ini maksudnya?
Jadi ini kan mindset, ini pola. Adi mau ngambil ikan asin di Medan, kosong barang bang. Dia nggak tahu ada bahasa Allah. Kau cuma tak suruh jalan-jalan hari ini. Datang Adi pening, kau ada barang loh. Yang nyuruh pening siapa? Berarti nyuruh Allah, suruh nyuruh berarti Allah ini cuma nyuruh jalan-jalan ini. Kemudian ada uang, nggak jadi beli kan? Karena ikan asin. Oh, berarti Allah cuma suruh jalan-jalan, bawa oleh-oleh untuk anak istri. Selesai. Apa dibawa kali? Nggak usah baper lah hidup ini, santai aja. Paham ya? Bang, nanti undangan aja mumet. Ketua mau ngomong. Sama kalau menghadap, cuma ketika dia ada Allah tetapkan hari ini kau sakit, terus iya kita terima kita sakit, ya udah berarti istirahat, usaha berobat. Terus ada perintahnya galau lah kalau aku beri kau penyakit, ada? Enggak ada. Terus kok situ galau? Yang nyuruh galau siapa? Paham maksudnya? Nah, ini simpel sebenarnya. Hal-hal yang sangat simpel yang sangat apa ya? Sangat mendasar tapi sangat berpengaruh pada kehidupan kalau kita paham. Hidup mati, langkah, rezeki, pertemuan maut udah ada ketetapannya, sahabat. Jadi situ nggak usah takut. Kalau situ masih hidup, rezeki masih ada. Pernah kita bilang perjanjiannya harus menghabiskan 500 liter beras. Selama berapa tahun lah umur kita kan. Kita baru makan 499 liter. 1 liter lagi belum kita makan. Jatah kita, kau hidup besok di dunia harus jatahmu 500 liter. Kita baru makan 499 liter. Meskipun kau jatuh dari pesawat, karena kau masih punya jatah 1 liter lagi, meskipun kau tenggelam di laut, kau nggak bakal mati. Karena apa? 1 liter belum emplok. Paham maksudnya? Hah? Tapi kalau hari ini beras yang tadi kau makan itu beras terakhir dari literan yang ditentukan, pulang dari sini kau mati. Meskipun sehat-sehat. Karena jatahmu habis. Beras yang kau makan tadi itu emplokan terakhir tadi itu. Tuh, terus minum, itulah jatahmu terakhir. Maka sehat pun kau mati. Mau sesakit apapun, mau semenderita, kalau jatah berasmu masih banyak, nggak usah takut. Jadi usaha itu sama ikhtiar itu sama hasil itu nggak ada hubungannya. Hasil itu urusan ikhtiar itu kewajiban, selesai. Perintah dan itu ibadah, titik. Perkara hasil atau tidak, itu udah ada ketetapannya masing-masing. Mana ada kaitannya? Jadi kalau apes itu udah ketentuan nggak Ustaz? Kalau kita apes gitu. Ya iyalah. Itu kan cerita buruk. Hah? Itu cerita buruk. Iya. Sering. Allah itu sudah apa ya? Walaqad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu kadar dan ketentuan. Enggak ada. Bahkan kalau kita paham pun istilah apes itu tidak ada. Yang ada Allah dan ketetapan. Enggak ada. Udah ditetapkan semua kok. Beruntung apa beruntung? Bang Allah kok yang ngasih? Apa hubungannya sama paham maksudnya ini kan? Artinya ketika kita paham apa itu nggak ada, beruntung juga tidak ada. Yang ada ya Allah dengan ceritanya memang semua cerita Allah. It's all about God, ya kan? Ini semua tentang Allah, bukan tentang kita. Jadi kita nggak usah terlalu mendramatisir kisah hidup kita, karena kita itu nggak tarbiyah, artinya situ disadarkan bahwa situ tuh nggak penting dan itu payah karena situ merasa penting. Jelas itu ya.
Jelas kan? Apa kata MHI? MH Ainun Najib. Saya itu, kata MH, hidup pada titik kesadaran betapa saya itu tidak penting. Betapa cinta dan kasih serta perhatian dan pikiran saya tidak boleh saya arahkan kepada diri saya yang selama ini bernama MH Ainun Najib. Paham maksudnya? Kenapa? Karena saya punya keyakinan saya tidak yang penting itu Allah. Nah, ini. Tak paham tak enggak terserah. Yang penting cuma maka pikiran, energi, kehendak, keinginan harus ngarah kepada yang ada. Yang ada cuman Allah. Selain Allah tidak ada. Maka kita ketika mengarahkan tujuan, harapan, keinginan atau cita-cita yang selain Allah, itu sama dengan kita mengarahkan hidup ini kepada sesuatu yang tidak ada. Bahkan kalau kita arahkan untukku dan diriku saja, itu bahkan diri kita juga tidak. Yang ada cuma dan kita tahu kalau itu nggak ada pas kita kecewa. Maka orang yang mengarah kepada selera Allah wajib kecewa. Orang yang hanya mengarah kepada Allah nggak pernah kecewa. Allah tuh nggak pernah nggak ada. Allah selalu ada. Jadi sebetulnya banyak clue ya, atau kita sebut kata sandi lah dalam setiap permasalahan hidup ini. Tapi kalau ini nggak ditemukan, ini jadi masalah memang. Tapi kalau ketemu nggak ada masalah. Itu tadi seperti nggak kerja. Oh nggak kerja maksudnya itu istirahat, bukan pening. Paham ya? Kita kan salah ngambil kata kata kuncinya. Kata kunci dari nggak kerja ya istirahat. Sebetulnya kan itu. Coba kerja. Itulah memang mental maunya kerja aja. Kapan istirahatnya? Sakit nanti yang disalahin. Hah? Juga. Sakit nanti yang disalahin lain pula. Iya udah gitu. Jadi memang kita selalu menyalahkan yang lah. Artinya satu, kita nggak pernah menerima cerita. Sekarang kan baik nih. Memang ada hal-hal yang tidak baik. Tapi kan ada yang baik. Terus itu terima nggak cerita baik itu? Nggak terima juga. Kalau kenapa? Karena itu masih punya keinginan kalau bisa lebih baik. Betul tidak? Artinya nggak terima kan? Udah dikasih nanti yang lebih baik, kalau bisa lebih baik lagi ya Allah. Nggak ada cukupnya. Itu cerita yang baik saja situ nggak terima. Apalagi cerita yang tidak baik. Apa maksudnya? Kerja dapat hasil. Besok kau kerja sana ya, nanti gajinya 1 juta. Memang udah dijadikan, oh gitu, kerja memang dapat 1 juta. Baik nggak itu? Baik. Situ terima nggak? Enggak. Kalau bisa lebih banyak dan lebih dari ini, mantap ini. Loh, betul tidak? Selalu itu baik tapi nggak diterima. Apalagi nggak. Artinya masalahnya cuma satu, manusia nggak pernah nerima Allah. Nggak pernah nerima cerita. Tapi memang kalau udah punya jiwa, maka muslim itu apa? Aslama yuslimu. Islam. Orang yang muslim artinya nerima apapun cerita Allah. Sakit, sehat, ya, udah terima. Kalau terima, kalau nggak, kalau bisa lebih cepat lagi lah. Udah cepat sehat nanti. Udah sehat kan nanti. Udah sehat, masih belum terima juga. Kalau bisa, ya bisa begini, bisa begitu. Oh udah dikasih bisa begini, udah dari sakit jadi sehat. Sehatnya tadi belum terima karena dia mau yang ketika sehat entah mau ngapain.
Nah, kemudian ngapainnya tadi pun dikasih sama Allah, akhirnya kalau bisa lebih lagi, akhirnya nggak pernah peneri. Jelas bang, paham maksudnya ini kan? Nggak paham pun ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang menerima, mau cerita buruk pun diterima, Allah sudahlah. Apalagi cerita baik, maka tenang. Orang yang punya penerimaan itu tenang. Orang yang nggak tenang itu kan yang nggak terima. Sekarang yang jadi masalah itu kan bukan sekarang bukan nggak kerjanya yang jadi masalah, bukan sakit deh yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu nggak terima. Nah. Gampang kan? Ya kan? Kau tidak terima masih dikondisikan dalam kondisi yang seperti itu, yang seperti itu yang kau lah yang tahu sekarang, yang seperti ini. Kau belum terima, maka jadi masalah. Kita dalam kerupuk air kata Allah sama Pak Wito misalnya. Ya, cukup nggak cukup ya mau cukup lah terserah. Nggak maksudnya ini loh ya. Apa mana maksudnya? Nggak terima, los kata Allah. Terus mau protes. Ya udah protes. Jadi gitu ya Allah ya. Tega kok ya Allah ya. Sampai di sini saja. Los kata Allah. Besok kita jumpa, awas ya. Paham maksudnya kan? Bisa kita gitu, bisa. Kalau gitu ya Allah udahlah sampai di sini hubungan kita. Bisa gitu. Lu gue N. Lu yang diginikan. Oh gitu, bagus katanya. Kosong. Kita nanti jumpa kata. Loh, coba. Artinya kan aku sudah tepis semua masalahmu sekarang. Aku bukan tidak mengerti kau punya masalah, bahkan mungkin ada yang berat-berat. Ya udah. Terus apa? Kau mau gimana? Lu gue N, ya Allah gitu. Ya, terserah gitu. Carilah penolongmu, maka Allah menantang. Cari penolong selain aku kalau bisa kau temukan. Loh betul? Gak bisa. Mau tidak mau ya, ya udah. Wis lah, wong jenenge ngabdi kok ngawulo. Legowo. Malah lebih enak hidupmu kalau kau legowo. Betul tidak? Alah ya wis. Nenge kerupuk ya kerupuk sing didol. Nenge krepek ya krepek. Ban bocor alah ya wis. Wayane sik arek kon norong. Betul enggak? Pas tempat kerja jauh, banyak bawaan bocor pula Allah. Wes, rezeki tukang tampal ban. Loh, nggak usah terlalu didramatis. Kimak. Nggak nambah amal malah nambah betul tidak? Cobalah jadikanlah setiap momen itu nambah amal. Kondisi alamirat drop, astagfirullah ya Allah. Kalau ada kesalahan hamba ampunkan. Kalau ada kesalahan anak ini dengan begini bersihkanlah di tamam. Banyak istighfar, banyak sholawat, tetap ikhtiar. Istighfar selawat dapat pahala, ikhtiar dapat pahala. Masalahnya di mana, sahabat? Ikhtiarnya selama tidak mengarah kepada selain Allah, pahala. Bang Panjul sama kalian bawa Almira diboncengan ke dokter. Itu ikhtiar. Itu perintah Allah tidak? Ada pahalanya. Pulang dihitung pahala semua. Ketika sakit dan ketika ada masalah itu menggugurkan dosa. Masalahnya di mana? Masalahnya kadang-kadang kita mau enak, hidup kita yang ngatur. Betul tidak? Itu masalahnya. Masalah kita itu. Sakit penting. Sakit gugurkan dosa, kecocok jarum aja gugurkan dosa. Kalau kau nggak sakit, ibadahmu pun kurang, mau pakai apa kamu gugurkan dosa? Itu penyakit pertolongan Allah. Pening saja, aduh pening. Sekian, berapa lama itu? 15 menit. Per detiknya sekian dosamu gugur. Kemudian jalan kau cari obat, entah ke kedai beli prokol beli apa. Langkahmu itu ikhtiar.
Betul tidak? Perintah dan itu ada pahalanya. Pulang balik. Kemudian di situ ada jual beli halal. Pira propolis biji buyuk sekian oke. Buyuk. Dalam kitab fikih babul buyuk. Deal halal, ada pahalanya. Pulang lagi kau jalan ke rumah, pulang dari ikhtiar, itu ada pahalanya. Sampai kau minum bismillah, ya kan? Minta pertolongan kepada, itu pahala semua. Masalahnya di mana? Coba aku tanya sama kamu, masalahnya di mana? Kalau semua dihitung sama Allah, nggak pernah Allah meleset dengan ilmu hitung. Padahal itu adalah bantuan Allah nambah pahala kita, nambah amal ibadah kita. Karena Allah tahu timbangan kita nggak bakal cukup. Kalau ikhlas, kalau ngupat dari rumah ke Kedai, dosa semua. Nek ikhlas dan sabar ini jadi pahala semua. Tapi nek gerutu ngumpat ya, dosa kabeh. Paham ini maksudnya kan? Loh. Tadi batuk. Ya kan ada usaha ngambil pahala. Wah, kok batuk sih diajak ngaji. Allah sedang buka jalan untuk berbuat pahala. Perhatian ibunya apa segala macam. Yang di sini mendengarkan pasti kalau terganggu pasti terganggu. Tempe masing-masing aku yakin. Ya Allah. Loh, betul tidak? Pasti ada permintaan kepada Allah supaya loh, betul tidak? Pahala. Terus masalahnya di mana? Batuk masalah itu. Masalahnya kita ndak paham apa mau Allah. Dan kita sibuk dengan mau kita sendiri. Bahkan maka aku pernah bilang Allah lebih ingin situ masuk surga melebihi keinginan situ masuk surga. Tapi situ tidak pernah paham dengan cerita Allah. Betapa Allah sayang, betapa semua cerita itu Allah tujukan untuk menyelamatkan kita, menggugurkan dosa kita. Bentuk pertolongan Allah kepada kita karena Allah tahu kita dikepung iblis lah. Loh, betul tidak? Tapi kita tidak menggunakan momen-momen tersebut. Momen-momen yang Allah berikan sebagai kafarah atau penggugur dosa. Itu yang nggak ada di umat-umat terdahulu. Betul tidak? Masalahnya di mana? Gitu. Ternyata yang kita anggap masalah itu rupanya bukan masalah. Apapun itu sahabat, apapun itu. Bukan. Nah, maka kita bisa melihat tidak dari sudut pandang yang berbeda, dari maksud dan tujuan Allah. Maka hidup itu sahabat, jangan cuma ingin dipahami Tuhan, belajarlah memahami, ya kan, maunya Allah. Allah itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikum. Allah ingin menghendaki kemudahan loh atas diri. Allah nggak pernah ingin menyulitkan kita. Percaya dan yakin, jalankan ceritanya. Semua cerita yang sudah Allah jalankan bertujuan menyelamatkan kita. Sebenarnya kalau kita paham, kalau kita tetap sabar, ikhlas, yakin dan tawakal. Tapi kalau sebaliknya dari 4 sifat ini, wah udah, selesai. Nggak sabar, nggak ikhlas, ragu, dan nggak mau berserah, udah sumber masalah. Nggak sabar, masalah. Nggak ikhlas, masalah. Betul nggak? Terima kan? Nggak yakin, ragu, udah masalah. Nggak tawakal, nggak menyerahkan, merasa mampu, capek kan hidup, masalah juga. Maka lawan dari 4 sifat ini masalah, sumber masalah semua. Yang punya sifat ini artinya dia menghentikan potensi masalah. Nah, gitu. Jadi masalah ini diuji dengan permasalahan berat. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar.
Artinya pintu surga sedang terbuka. Apa masalahnya? Gak ada. Masalahnya kalau kita nggak sabar, maka pintu neraka yang terbuka, betul nggak? Kalau sabar, pintu surga yang terbuka. Kalau ikhlas, pintu surga yang terbuka. Kalau tetap yakin, pintu surga yang terbuka. Kalau tetap bertawakal kepada Allah dan terima apapun cerita Allah, pintu surga yang terbuka. Tapi kalau nggak, pintu neraka yang terbuka. Gak ada masalah. Begitu cara Allah membuka pintu surga. Bukan dengan cara-cara yang kita bayangkan, bukan dengan cara yang Allah mau. Karena kalau cara-cara yang kita bayangkan nanti terbaca iblis, betul tidak? Ya Allah punya caranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Pun kalau kita memang mau selamat. Kalau tidak, maka nggak salah kalau kata Nabi, kullu ummati dakhalal jannah. Pada dasarnya semua umatku itu masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang nggak mau, yang enggan, yang nggak mau memahami. Sebenarnya Allah itu punya maksud baik. Dengan semua cerita yang sedang kau jalani sekarang. Apapun itu. Itu tadi kan. Sakit kepala saja. Wah, seindah itu rupanya maksud Allah. Kita cuma fokus sama sakit. Gak dapat ilmu, dapat ilmunya enak. Wah. Jadi gitu. Ya ban bocor, pas tanjaan, loh, norong, muatan berat, hujan lagi. Ngele, iya, jangan tanya pahalanya sebesar apa itu. Alhamdulillah gitu tuh ya. Iya kan? Kalau aku tak minggu saya kena gitu, sebenarnya alhamdulillah juga ya, seorang aja. Ya udah gitu, alhamdulillah. Enggak seorang bedanya. Terus itu nggak terima, ya udah tinggal gerobak itu. Telek lah, wes lah, sampai di sini ya Allah. Ya udah rugi we. Lo betul nggak? Mau nggak mau kan disorong juga. Daripada pakai hati mangkal kan bagus ambil selawatan, betul nggak? Hah? Ya dapat pahala. Ngapain lah kita mendramatisir? Oh, udah yang simpel-simpel aja hidup ini. Jangan terprovokasi sama iblis. Sebetulnya cerita kita itu nggak ada yang berat, sahabat. Tapi provokasi iblis di pikiranmu yang membuat situasi tambah kau diprovokasi. Cerita Allah itu biasa-biasa saja sebenarnya. Sakit tuh biasa, tapi wong kau terprovokasi iblis, kapok gue sakit kan. Bulan. Banyaklah terus cerita, ngini, ngono, ngini, ngono, ngini, ngono, ngini, ngono. Kapok. Betul nggak? Paham ya? Padahal masalahnya cuma sepele. Tapi kadang-kadang terprovokasi iblis. Jadi masalah pikiran itu diarahkan kemana-mana. Selalu seperti itu. Gak ada yang hebat sih sebetulnya cerita apa ini. Kemudian kita diprovokasi. Dan kita dengarkan itu propaganda dan provokasi iblis di dalam pikiran kita. Oh, jadi masalah besar. Perkara masalah cuma ceser. Ceser mana, Dek? Pertama nggak dengar. Itu, Bang. Dek, kok diem aja sih? Di situ, Bang. Kalau ada di situ, katanya udah tambah naik kan? Nggak mungkin ku tanya sama kau. Loh, kok bisa di situ orang? Perkara sih, terus terprovokasi. Datang itu, nah itulah istrimu. Udah mulai ngelawan kan? Iya. Padahal cuma perkara. Nah itulah suamimu. Udah penghasilannya cuma nggak seberapa, banyak kali betul. Loh, macam lah, betul nggak? Tangtung cerai. Gara-gara sih, sisir. Nah, ini sisirnya anggota rambut. Padahal itu paham ya? Itu kita melihat
Itu sebagai contoh, sebenarnya begitulah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mau apa? Sebetulnya masalah sepele. Padahal simpel sih. Kalau nggak ada beli berapa sih sih? Kok jadi masalah kali? Kenapa jadi rumit gitu? Kenapa jadi harus heboh cuma perkara sih? Tengok, oh, kok nggak ada deh? Ya tadi di situ bang, kalau nggak ada, ya udah entah kemana. Oh, udah lah. Ada, ya udah. Lagi pun nggak makan apa-apa kalau udah laku aja kok. Loh. Betul nggak? Hanya tambah garam ketika di sisi ini. Gitu-gitu juga ini mukamu. Terus kasih siran mau ngapain? Coba aku tanya. Istrimu ada, suamimu ada, terus kasih siran mau ngapain? Mau gaya? Tapi kalau gini nggak bisa Ustaz. Kepalanya masih sirat apa? Ayo coba. Akhirnya yang marah nggak nyari istri itu karena apa? Mau selfie. Itu masalahnya.